atas nama negara. Gitu lah. Nanti bila ulul amri panggil balik, kena balik. Macam pada zaman Nabi itulah. Okey, sekarang kamu perang ke Tabuk. Kamu perang ke sana. Atas arahan ulul amri. Bukan atas kehendak pribadi. Sebab yang berhak mengisytiharkan perang dan yang juga berhak menghentikan peperangan yakni ulul amri. Sebab itulah as-sahabah kanu la yujahiduna illa bi amri rasul. Para sahabat tidak pernah melakukan jihad melawan orang kafir tanpa arahan Rasulullah. Dan orang-orang selepas Nabi tidak pernah melakukan jihad tanpa arahan khalifah. Man asani, man ata'ani, faqad ata' Allah, kata Rasul. Siapa yang mentaati aku, sungguh ia telah mentaati Allah. Wa man asani, dan siapa yang menderhaka pada aku, faqad asallah, sungguh ia telah menderhaka Allah. Wa may yuti'il amira, Nabi bersabda, dan siapa yang taat pada ulul amri, faqad ata'ani, dia telah mentaati aku. Wa man ya'sil amira faqad asani, sesiapa yang menderhakai ulul amri, sungguh ia telah menderhakai aku. Innamal imamu junnatun, karena imam ulul amri sebagai benteng, sebagai perisai. Yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi, sebagai benteng. Dia yang ada hak untuk mengisytiharkan perang, dia ada hak juga untuk menghentikan peperangan. Fa in amara bit taqwallah wa in adalah, jika ulul amri itu menyuruh kamu untuk takwa kepada Allah dan berlaku adil. Fa inna lahu bidzalika ajran, maka si ulul amri akan mendapatkan pahala. Wa in qala bi ghairihi fa inna alaihi minhu. Tapi jika ulul amri tidak berkata adil, menyuruh orang berjihad tapi sebenarnya tidak perlu berjihad, maka dosanya atas dirinya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi jihad itu urusan ulul amri, bukan urusan individu. Katalah orang pemuda Islam Malaysia tidak boleh kemudian pergi Syria nak bergabung dengan ISIS tanpa kebenaran kerajaan Malaysia. Itu baru jihad. Sebab itu kewajipan negara. La yuqatil illa ba'da idnihi wa amrihi. Tidak seperti mana irhab. Teroris tidak begitu. Fa wa yuqatilu biduni idnil wali amri. Mereka berperang berjuang atau dengan tanpa izin ulul amri, tanpa dapat keizinan ulul amri. Contoh di Indonesia, mereka yang pergi ke Syria bergabung dengan ISIS dia bukan dapat keizinan daripada kerajaan Indonesia. Bahkan dia minta masa keluar itu beli tiket itu melancong ke Turki lah, pergi umrah lah, ya diizinkanlah namanya melancong. Visanya pergi Turki, pergi umrah, kemudian tak balik. Yang di Turki teruslah menunggu dijemput daripada kawannya di Syria. Keluar daripada Turki, masuk ke Syria itu melalui jalan tikus lah istilahnya. Menyelundup untuk. Dari segi itu pun sudah salah. Syarat pertama tidak dipenuhi. Fa huwa yuqatilu bidu idil walil amri li annahu la yuridul jihad hakikat syar'i. Sebab mereka ini bukan jihad secara syar'i, bal yuridul fawdha wal fitan wa safkid dima' faqat. Tapi yang mereka lakukan itu hanya ingin memberikan kerusakan dan menumpahkan darah sahaja. Balil irhab fil haqiqah, bahkan setengah teroris hakikatnya tajiruhu yukaffiru amri muslimin. Kita dapati mereka bukan sekadar tidak minta izin daripada ulul amrinya, bahkan ulul amrinya pun dikafirkannya dan diperanginya. Coba macam mana itu? Teroris jihad itu kena dapat izin ulul amri, pemerintah. Orang irhab bukan sekadar tidak minta izin, bahkan ulul amri dianggap sebagai kafir yang perlu diperangi. So macam mana ke? ISIS di Indonesia atau dahulu
JAD, ada lagi JAD, Jamaah Ansarud Daulah. Di Indonesia ada itu. Ketuanya pernah menyampaikan pesanannya kepada pengikutnya, dan itu bukan rahasia lagi karena banyak rakaman-rakaman dia, bahwa kerajaan di mana kita hidup ini, yakni kerajaan Tagut. Demokrasi itu benar dengan Al-Quran. Sehingga presiden kita ini presiden yang tidak sah. Harta para pejabat tinggi negara negara ini adalah halal untuk dirampas. Bayangkan macam mana tak bahaya, macam mana hidup di negaranya. Akhirnya dihukum, ingin dibebaskan karena sudah menjalani hukuman 3/4 ke apa kan, dengan syarat dia mesti menarik balik, mesti mengakui kerajaan ini kerajaan yang sah. Memang bukan kerajaan teokrasi. Dia kata Indonesia bukan kerajaan teokrasi, mana kerajaan agama, bukan. Tapi juga bukan kerajaan autokrasi. Karena kalau kerajaan autokrasi, agama tumbuh subur, ada kebenaran ini boleh ini. Kalau itu bukanlah autokrasi, bukanlah. Tapi juga bukan teokrasi karena tidak berdasarkan syariat agama Islam. Tapi dikata tamu, saya tetap dengan pendidikan kami bahwa negara ini negara yang tidak sah, dia berdasarkan Islam, dan harta pemimpin negara halal di. Jadi macam mana nak katakan jihad, sedangkan syarat jihad itu mendapatkan izin ulul amri. Ini bukan sekadar dapat izin ulul amri pun dianggap boleh diperangi. Ini adalah irhab, bukannya jihad. Perbezaan yang kedua, al-mujahid yasta'dinu walidayhi. Orang yang tidak berjihad itu mesti mendapatkan izin kedua ibu bapanya. Orang yang nak berjihad fisabilillah dan nanti matinya mati syahid, mesti dapat izin kedua ibu bapanya. Selain jihad fardu ain. Sebab pada zaman Nabi contohnya, jihad itu fardu ain karena umat Islam sedikit, terpaksa melawan dengan orang kafir yang banyak. Maka setiap pemuda muslim yang sehat, yang muda, kecuali orang perempuan, kanak-kanak dan orang tua, wajib berperang pada masa Nabi. Jadi jihad pada waktu itu hukumnya fardu ain. Tidak dibenarkan selain 3 ini tidak pergi perang. Orang yang nak berperang mesti jihad fisabilillah, bila mati syahid mesti mendapatkan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawabkan orang tuanya. Orang tua tak izinkan, tak boleh jihad. Tetapi irhab teris bukan tak dapat izin orang tuanya, ditipunya orang tuanya. Ya, kita di Malaysia tidak ada, alhamdulillah. Tapi Indonesia itu dah jadi biasa, itu dah makan harian di TV macam itu dahulu. Ada orang tua tu menangis-nangis setelah diketahui anaknya rupanya bergabung dengan ISIS. Ditanya macam mana punya? Ya, sebab dia bagi tahu saya katanya nak pergi umrah, rupanya tak balik. Mana saya pun kena tipu, tengok. Bukan mendapat izin daripada orang tua, ditipunya orang tuanya. Itu macam mana banyak dia ajak menantunya, kan anaknya sudah kahwin, jadi suaminya mengajaklah. Dia kata apa? Dia ajak, dia kata nak tinggal di Sumatera, nak pindah ke Sumatera, cari penghidupan di Sumatera. Jadi izinkanlah. Dia kata nak buka lah, nak usaha perniagaan di Sumatera katanya. Jadi orang tua pun izinkan karena ingin mencari kehidupan yang lebih selesa. Bulan 2 bulan dan tak balik-balik, tak ada berita. Akhirnya kerajaan melakukan senarai, orang itu sudah ada di Syria. Ya, menangilah orang tua. Dia kata Nabi Sumatera rupanya bergabung dengan ISIS. Ada bahkan yang baru, belum lama, dalam 2 bulan lepas, 3 bulan lah.
tahun lepas lah, akhir tahun lepas. Kan ada di Medan, ada satu teritori diserbu, dapat meletupkan dirinya di satu kawasan, hancur kawasan gitu. Lalu polis pun datang ke tempat itu, ketahui di mana tempat tinggalnya. Akhirnya ditemukan tempat tinggalnya yang mengebom tadi. Dijumpainya di situ ada istri dan anak kecilnya. Mungkin dah pesanan wasiat suaminya agaknya, nanti kalau aku mati, jangan sampai kamu ditangkap oleh polis ke apa. Kalau ditangkap nanti kan ditanya bla 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 asal-usul. Ketika tahu bahwa polis nak menyerbu serbuan ke rumahnya, si perempuan tadi, istri dia, meletupkan dirinya dan mati. Tak bahaya macam mana? Karena sudah masuk mati. Atas perjuangan itu ada mati syahid. Syahid apa ke benda? Itu mati sakit. Dan Indonesia masih sekarang masih ada itu, termasuk ancaman. Indonesia tadi itu masih jadi ancaman berterusan lah, tak pernah reda sampai sekarang. Indonesia bagian barat reda, masuk di tengah-tengah, masuk timur masuk. Karena memang ketua dia tu di Indonesia, sekarang di Syria itu di sana menjadi orang penting ISIS. Walaupun sekarang ISIS sebenarnya makin terdesak karena ketua dia, bos dia, Abu Bakar al-Baghdadi sudah mati. Jadi sekarang ISIS sebenarnya sudah hilang, macam hilang pegangan. Banyak kawasan yang dulu dikuasainya sudah direbut semula. Jadi nak lari ke mana? Jadi, dan ada yang balik ke Indonesia, konon sudah bertaubat suami istri dan sudah di pemulihan. Jadi seronok lah. Rupanya senyap-senyap dia lari dari Indonesia pergi ke Filipina, daerah Filipina Selatan, Mindanao, bergabung pula dengan yang sekarang asyik merampas nelayan-nelayan je lah. Kan yang terbaru ada tuh nelayan Indonesia dirampas di lautan apa dekat Sulu, masuk kawasan perairan Malaysia. Dia ditawan, dirampas dan ditawan dan diminta tebusan. Kan memang sangat dekat kan Filipina dengan Sabah dengan. Tapi ada satu pulau di Indonesia yang kawasan Indonesia yang paling utara sekali, yang sepadan dengan Filipina. Itu kalau naik kapal, naik sampan, naik perahu lah kecil, hanya 2 jam saja. Mana sangat dekat dengan Filipina, sepadan. Sedangkan di tempat itu yang masih daerah Indonesia, bila nak pergi ke pulau yang besar, itu memakan masa sehari semalam. Jadi maknanya sangat jauh, namanya Pulau Morote itu. Pulau Morote itu paling utara, dekat dengan Filipina. Ke Filipina hanya 2 jam kalau naik kapal biasalah, perahu ke kapal, betul lah. Perahu. Sedangkan kalau nak pergi ke provinsi dia 24 jam. Jadi senanglah tangkap itulah, tangkap itu. Tangkap minta merampas ke, kemudian minta tebusan ke. So irhab ini sangat ganas. Mujahid mesti dapat izin mak bapak. Teroris bukan tanpa izin, ditipunya mak bapak. Itu pun dah salah. Pada zaman Rasulullah SAW, dalam hadis Bukhari, daripada Abdullah bin Amr, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki datang jumpa Nabi, fasta'dzanahu fil jihad. Lalu lelaki ini minta izin pada Nabi untuk pergi berjihad fi sabilillah, memberi orang kafir. Bila mati kafir, mati syahid. Faqala, lalu Nabi bertanya pada sahabat ini, ahayyun walidaka, wahai sahabat, kedua ibu bapamu masih hidup ke? Maknanya awak masih ada orang tua yang masih hidup ke? Orang tadi kata, naam, iya ya Rasul, iya saya masih hidup, ada di rumah. Jawab Nabi, fafihima fajahid. Kalau begitu kamu balik dan berjihadlah kamu dengan berkhidmat pada keduanya.
Nabi larang sahabat ini pergi perang. Sebaliknya Nabi suruh dia balik menjaga orang tuanya. Ini bermakna orang yang mati syahid di medan perang sekalipun, jika tidak dapat restu orang tuanya, itu tidak dibenarkan oleh agama. Bagaimana pula orang nak bunuh sesama Muslim, tak mendapat restu orang tuanya, bahkan menipu. Sebab yang dibunuh kadang-kadang bukan orang kafir je Mas. Ya lihat sajalah di Afghanistan tu. Kebanyakannya Sunni di Afghanistan tu. Okeylah kalau di Pakistan mungkin antara Sunni dan Syiah. Tapi Sunni dan Syiah pun kan sama-sama Muslim. Sama-sama masih syahadat. Okeylah mungkin mereka berbeza dalam banyak hal. Tapi minimum mereka ini percaya Tuhannya Allah, Nabi-Nya Nabi Muhammad. Jadi persamaannya tu lebih kepada basic. Okey, itu di Pakistan. Tapi di Afghanistan ini Sunni kebanyakannya. Siapa pun yang naik pasti dilawan oleh yang tak naik. Dulu lagi, zaman dahulu ketika baru merdeka, ketika dijajah Rusia, mereka bersatu padu. Maklum musuhnya satu, Rusia. Si beruang putih dipanggil. Negara beruang putih, Rusia. Sekarang panggil Rusia, dulu dipanggilnya Soviet Union. Sebelum berpecah. Karena sudah berpecah-pecah, apa namanya, dari negara yang berdiri sendiri, jadilah Rusia. Kan memerangi Rusia itu dapat bantuan Amerika, bersatu padu. Rusia kalah, keluar, ya mungkin itu angkara Amerika lah. Akhirnya Afghanistan merdeka. Masa merdeka itu pula dah senang, malah gaduh sama sendiri. Masa dijajah oleh Rusia, bersatu padu. Selepas dapat kemerdekaan, Rusia pergi, gaduh, berebut kuasa. Naik yang satu. Waktu itu kan ada Gulbuddin Hikmatyar ada sendiri, Syekh Ahmad masuk sendiri, apalagi satu lagi yang hebat-hebat, Burhanuddin Rabbani sendiri, Taliban sendiri, ada 4 kumpulan berbeda. Naik yang satu, yang lain menyerang. Naik itu menyerang. Sampai sekarang. Sekarang naik Hamid Karzai pun masih di. Ini jadi coba-coba yang diserang itu selama Muslim atas alasan jihad fisabilillah. Itu macam mana nak? Jadi susah, sangat susah. Bila agama itu tidak diberpadukan pada apa kata yang punya agama. Sebab itu sebenarnya tidak boleh peperangan seperti itu dilakukan atas nama agama, tidak boleh. Bagaimana mungkin yang mempertahankan kekuasaan atas nama agama, yang ingin menggulingkan, membunuhnya pun atas nama agama? Macam mana itu? Nasib baik malaikat tidak bingung. Kalau malaikat bingung, susah nak mencatat ini. Mana? Maha suci Allah daripada bingung. Malam hari kata sini ada bukit. Sebelah bukit ini ada kumpulan yang nak menyerang pasukan di sebelah bukit. Yang sebelah bukit pun nak melakukan serangan pada lawannya yang di sebelah bukit. Malam hari kedua-duanya sedang tahajud sembahyang hajat. Mohon pada Allah agar diberi kemenangan menyerang orang yang dianggap musuhnya di sebelah bukit. Di sini pun juga sedang Allahumma. Tengok. Berdoanya pada Tuhan yang sama. Solatnya sama-sama. Menghadapnya sama-sama ke kiblat. Menangisnya pula serentak. Mohon agar Allah kabulkan membinasakan orang yang dianggap musuhnya. Maha suci Allah daripada bingung. Sebab kalau Allah bingung, macam mana dia nak melayan orang seperti ini? Dan ini berlaku dalam dunia Islam. Ya, kita bersyukur karena negara kita kecil. Benda ini tidak berlaku sampai sini. Ada benih-benih tapi boleh dikawal. Jadi masalah di Malaysia yang negara kecil ini memang bukan masalah terorisme ni. Dulu pernah ada, sekarang kan? Di Malaysia masalahnya bukan terorisme, tapi negara yang besar pasti itu. Tapi tidak bermakna Malaysia yang kecil tak ada masalah. Ya, masalahnya berukuran kursi.
lain masalahnya. Rebutan kursi. Masing. Ya kursi satu, yang nak banyak, jadi pasti berebut. Jadi susah juga itu. Suka berebut kursi. Akhirnya ya yang dapat sujud syukur, yang tak dapat mungkin jadi ya betul lah, apa nanti ya kita susah. Ya kita hanya berharap sajalah. Sebagai kecil kita hanya dapat berharap. Mudah-mudahan orang yang di atas yang kita pilih itu berpikiran waras. Itu saja kita. Agak supaya mereka ini berpikiran waras. Itu saja. Kan kita tak minta banyak-banyak kan? Saya pikir takkan kita minta banyak-banyak. Tak adalah orang menuntut supaya semuanya free. Tak adalah. Tuntutan kami semuanya free. Tol free, tax free, minyak free, makan free, Sekolah free. Mana ada? Taklah macam tu. Ya kita mohon pada Allah agar semua yang di atas yang menentukan kebijaksanaan ini berfikiran waras. Itu saja. Sebab kalau fikiran tak waras, susah. Dan hakikatnya yang susah kan yang bawah kan. Yang atas mana susah. Sesusah-susah orang di atas tuh mungkin masih sesenang-senang orang bawah. Tapi bawah ini kalau susah kan susah terus. Itu ajalah harapan kita pada Allah. Jadi memang alhamdulillah kita selamat daripada ancaman terisi. Tak adalah. Ya mungkin ada ancaman yang lain, mungkin dada, bukan dada, itu masih ancaman tuh. Tapi mungkin kalau zaman tak mengikuti berita mungkin terkejut juga. Malaysia ini macam lah, saya tak kata betul-betul, hanya macam, karena sering berlaku, macam menjadi tempat persinggahan pengedar dadah untuk Indonesia. Karena setiap lagi ada penangkapan penjual dada, sabu daripada masuk Indonesia, sama ada melalui Kalimantan, mestilah di sini. Orang itu saja dari Malaysia. Jadi macam mana ketika bawa keluar dari Malaysia boleh lepas? Hampir tiap sebulan 2 kali, karena sekali atau 2 kali di Indonesia ada yang seluruh, dan bukan kadang sedikit. Takkan pula dia dia itu asal dia Malaysia, sama di Sarawak kan, ialah Sarawak dengan Indonesia kan sepadannya luas, panjang, ya? Dan banyak jalan tikus. Itu belum lagi perairan. Kemudian tuh pernah ada satu kapal macam tongkang tuh, di atas tuh isinya tak apa-apa, rupanya bawah tuh bungkusan sabu dengan dari siapa bla 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 daripada Malaysia. Ada Cina seekor itu, ada Melayu 3 ekor itu. Cuma macam mana? Jadi orang yang Indonesia boleh itu nak salahkan tidak boleh, tapi macam mana masa keluar begitu senang gitu lah. Begitu keluar daripada perairan ini begitu mudah. Dia tak fikir nanti masuk sana, bukan semuanya, tapi kebanyakan. Jadi macam tempat transit lah. Walaupun tentu bukan di Malaysia, ambil dadah itu mungkin dari mana kan. Tapi tidak. Itu hampir tiap bulan tertangkapan di Indonesia. Dadah, teroris, sangat dasar. Ya mungkin karena negara besar. Satu negara besar, kedua negara kepulauan. Jadi susah nak buat jalan di sini, lari ke pulau sana, siapa nak kejuk? Pulau itu katakanlah tak ada orang, duduk di situ. Boleh hidup apa? Banyak pokok, banyak buah, banyak Ikan. kan? Tapi tak ada orang. Siapa nak berani di situ? Susah. Sangat-sangat susah. Ya, kecuali pulau itu dibom dari jauh gitu. Sangat-sangat susah. Hanya untungnya karena besar, jika berlaku huru-hara di bagian barat, Indonesia barat, nah Indonesia tengah timur tak rasa apa-apa gitu. Nah, timur pun bom katalah sangat dahsyat, hancurnya. Indonesia barat tak rasa apa-apa karena besarnya.
Di Malaysia, kita kalau Johor Bahru ada huru-hara, orang Perlis pun kecut. Kecil. Kan dekat. Kita naik basikal pun sampai. Dan iya kan tanahnya bersambung, maksudnya sampai. Nah, jadi kecil ni ya senang-senang mudah lah. Senang-senang mudah. Saya tak kata senang-senang susah, senang-senang mudah. Karena kecil. Karena kecil. Yang ketiga, perbezaan antara jihad dan teroris. Al-mujahid yuqatilul kuffar wal musyrikin. Orang yang berjihad itu yang diperangi hanya orang kafir dan orang musyrik. Itu pun mereka yang memerangi Islam. Ingat, orang yang bergelar mujahid fi sabilillah dapat pahala bila mati syahid. Itu yang mereka perangi hanya orang kafir dan musyrik. Itu pun kafir musyrik yang memerangi Islam. Jika orang kafir, orang musyrik yang tidak memerangi Islam, ya tak ada perangi. Itu baru mujahid. Bermakna orang mujahid tidak akan memerangi orang kafir semata-mata karena kafir. Mujahid yang diridhoi oleh Allah tidak akan memerangi orang munafik, orang musyrik semata-mata orang musyrik. Jauh sekali orang mujahid akan memerangi sesama muslim. Mustahil. Karena mujahid dikatakan jadi dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 1, 2, 3. Surah At-Taubah ayat 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qatilu, perangi oleh kamu, alladzina, orang-orang yang yalunakum, yang berjiran dengan kamu, dekat dengan kamu, minal kufar, daripada orang kafir. Perangi oleh kamu orang-orang kafir yang memiliki kamu, yang tempat mereka tak jauh daripada kamu. Kalau itu ini maksudnya bukan kafir yang ada di Parsia, bukan. Waktu itu Nabi di Madinah, tentulah kafir yang dekat saja, bukan kafir yang ada di Persia lah, di Rom lah, di yang dekat. Dan bila kamu perangi mereka, wal yajidu fikum ghilzah, hendaklah mereka si kafir ini mendapati pada diri kamu ni ghilzah, tegas, ketegasan. Jangan melawan orang kafir kamu tak ada pendirian, sekejap boleh, sekejap tak boleh. Jadi orang kafir nanti pun rasa pelik, macam mana si Muslim? Hari itu dia kata ni tak boleh, sekarang boleh pula. Boleh. Bila kata tak boleh hingga kiamat. Bila salah hingga kiamat. Jadi orang kafir tahu akan ketegasan orang Muslim berpegang pada prinsip. Kalaulah prinsip tidak dipegang, ya orang kafir pun akhirnya meremehkannya lah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahui oleh kamu bahwa Allah itu bersama orang bertakwa. Ini mujahid yang diperangi hanya orang kafir, orang musyrik yang memerangi mereka. Sementara irhabi, teroris, yuqatilul muslimin, mereka bukan memerangi orang kafir, mereka memerangi orang muslim. Yang dibom masjid, yang diletakkan pasar raya, yang di situ semua yang orang Muslim. Ya sebenarnya pergilah ke Israel sana. Dipelik. Dari ini pun kita dah jihad apa ke benda.
Rasul SAW jamaah sekalian 14 abad setengah yang lalu telah bukan meramalkan ya, telah memberitahu, sebab Nabi tak mungkin meramal. Nabi bukan tukang ramal. Telah memberitahu akan munculnya golongan-golongan ini. Yang pada zaman dahulu, orang dahulu dalam Islam diistilah sebagai Khawarij. Dalam Islam disebut sebagai Khawarij. Sekarang ini mereka tak mau digelar Khawarij karena mereka tahu Khawarij itu sesat. Tapi fikrah mereka ini fikrah Khawarij. Salah satu dari fikrah Khawarij ialah siapa saja yang pemahaman Islamnya tidak sebagaimana yang mereka fahami, itu bukan Islam, halal darahnya. Itu Khawarij. Sebab itulah Muawiyah dikafirkan oleh Khawarij. Ali dan pengikutnya pun dikafirkan oleh Khawarij. Karena fahaman Islamnya tak sama dengan ini fikrah Khawarij. ISIS sekarang di Mesir, kalau disebut Khawarij marah. Tapi fikrah dia sama dengan Khawarij. Jadi kalau kita buat kajian lah, DNA mereka itu sama. DNA mereka itu sama. Karena mungkin mereka lahir daripada embrio yang sama. Pada zaman Nabi sudah ada tanda-tanda seperti ini. Khawarij ini. Di dalam hadis Bukhari, saya bacakan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakhruju fi akhiriz zaman." Akan keluar, akan muncul di akhir zaman nanti. Tak tahu yang dimasukkan Nabi akhir zaman itu maknanya berapa tahun selepas Nabi, wallahu a'lam lah. Tapi yang pasti diutuskannya Nabi jadi Nabi itu dah akhir zaman nanti. Nabi diutus jadi Nabi itu sebagai tanda akhir zaman. Di akhir zaman nanti akan lahir, akan keluar, akan muncul kaumun, satu kumpulan kaum. Kaum di sini bukan kaum maknanya kaum jenis baru ya, manusia juga kumpulan dah. Ciri-ciri dia. Pertama, ahdatul asnani. Ahdatul asnan, umurnya masih muda-muda. Asnan daripada sinun itu tahun, ahdas itu baru, jadi umurnya muda-muda. Pemuda. Ciri kedua, sufahaul ahlami. Sufaha jamak daripada safi, bodoh. Ahlam ini maknanya mimpi kosong, jadi angan-angan. Mana angan-angan bodoh. Dia punya cita-cita kosong, bodoh. Ya macam mimpi matjenin. Cita-cita kami akan menegakkan syariat Islam. Itu cita bohong, hayalan bohong. Sebab yang dibantai sama Muslim, orang tuanya pun ditipu. Di Malaysia nampaknya belum diharamkan, tapi di Indonesia sudah diharamkan. Karena memang sudah cenderung kepada radikal, yakni HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Di Malaysia pun ada kan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ada di mana? Masalahnya mungkin orang Malaysia kurang prihatin yang benar itu. Itu masalah. Wah, itu bahayanya sebenarnya. Tak tahu lah, kita di Malaysia benda itu karena kurang prihatin. Sebab itu kurang tahu. Wah, di Malaysia ada tu. Di Indonesia ada, di sana negara ada. Hizbut Tahrir. Karena di Indonesia ditambah I. Itu sangat radikal itu. Cita-cita yakni mendirikan khilafah.
Jadi seluruh orang Islam itu sistemnya khalifah macam zaman Abu Bakar dulu. Ada hanya satu khalifah. Semua negara Islam mesti patuh pada satu. Ini macam mana nak tegakkan seperti itu? Sekarang sudah jadi bangsa, negara bangsa. Jadi daripada bawahlah gerakannya. Dulu masuk, dia boleh buat operasi Ramadan, masuk ke malam, dibongkarnya di sesuka hati. Macam tak ada, macam negara dalam negara. Kan kerja mereka batani kan polis sudah ada. Dia sendiri guna kumpulan, masuk ke sini, urus sini. Dia macam negara dalam negara. Dan mudah sangat mengkafirkan orang. Budaya takfiri. Bayangkan cita-cita dia mendirikan khilafah. Seluruh negara Islam di dunia jumlahnya ada 50 berapa negara Islam yang tergabung dalam OIC itu. Itu sepatutnya di satu negara dipimpin oleh satu khalifah. Macam zaman Nabi itulah, Abu Bakar itulah. Jadi tak boleh ada negara Indonesia, Malaysia, tak boleh, mesti ada. Minimum Asia Tenggara satu. Itu kan angan-angan kosong al-Majnun namanya. Kebanyakannya muda-muda. Nabi dah beritahu, ciri dia umurnya masih muda-muda. Yang semangatnya melebihi daripada ilmunya. Yang ketiga, Nabi kata cirinya nanti, yaquluna qaula khairil bariyah. Mereka ini sering berkata, mengucapkan ucapan sebaik-baik manusia. Khairul bariyah itu adalah Rasulullah. Maksudnya orang-orang ini sering sekali mengucapkan hadis-hadis Nabi. Banyak dari mana-mana. Qala Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW. Bukan qala Plato. Qala Aristotle. Tamai. Qala John Lennon. Lagi tak laku. Yang keluar dari mulut qala Rasulullah SAW. Hadis Nabi bla 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 bla. Ayat Quran bla bla bla. Mana dalil hafal lah. Kemudian yaqra'unal Quran. Mereka rajin baca Quran. Tapi la yujawizu hanajirahum. Bacaan Qurannya tidak melepasi kerongkongan. Baca Quran tapi tidak melepasi tekak. Maksudnya Teramal. rajin baca Quran. Orang-orang ini kumpulan rajin baca Quran. Tapi bacaan Qurannya Nabi kata tak melepasi tekak. Ya kefahamannya hanya sampai tekak lah, bukan sampai hati. Begitu baca aja katalah umpamanya, malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan adalah kafir. Kemudian fal yuqatilul ladzina kafaru, maka perangi orang kafir. Faqtuluhum haitsu saqiftumuhum, maka bunuh mereka di mana saja kamu jumpai. Tengok. Ayat ini kata siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Maknanya orang ini kafir. Kemudian dalam ayat lain pula perangi orang kafir itu. Kita baca ni. Tangkap mereka, bunuh mereka di mana kamu dapati. Pahaman itu yakni pahaman tekak. Bahaya tak bahaya itu kalau akhirnya yang ditangkap bukan orang kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan Allah? Kamu Islam, kalau Islam kamu mesti berhukum dengan Allah. Tidak, kafir. Karena kafir halal darah kamu. Ini fahaman tekak. Sedangkan masuk ayat tadi tidak seperti itu. Itu fahaman Khawarij. Yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar rimiyah. Mereka ini sebetulnya telah melepaskan agama daripada dirinya sebagaimana terlepasnya anak panah daripada busurnya. Kalau tengok dari segi mata kasar, ini kan orang-orang muslim. Memanglah Nabi kata ini daripada umatnya nanti orang muslim. Umurnya muda-muda, cita-cita dia selangit. Mendirikan khalifah. Mulutnya keluar hanya qala Rasul, qala Allah Ta'ala, qala Rasul. Quran rajin dibacanya tapi fahamannya salah. Bahkan Nabi ingatkan, fa idza laqitumuhum faqtuluhum.
bila kamu jumpa mereka orang-orang yang seperti ini, kamu bunuh mereka. Perintah Nabi. Fa in qatlahum ajran, fa inna qatlahum qatran. Karena membunuh mereka itu ada pahala. Liman qatalahum, bagi orang yang membunuhnya, innallaha yaumil qiyamah. Ini hadis Bukhari. Walaupun pemahaman hadis ini pasti ulama berbeza. Siapa yang dimaksudkan? Nah, itu patut. Siapa yang dimaksudkan oleh Nabi melalui hadis ini? Kerana